yang saya ajarkan kepada beberapa banyak orang. Saya waktu menyelesaikan tes PNS dan juga waktu masuk S2, waktu itu kami menyebutnya TPA ya, Bappenas. Saya pribadi itu membelajar dengan 5 jenis buku. Dan saya betul-betul fokus selama kurang lebih 1,5 bulan untuk mempelajari hal yang sama dari 5 jenis buku itu. Jadi saya mempelajari sekali pola-polanya seperti apa. Soal mungkin berbeda, tapi pola itu pasti akan selalu sama. Dan um, saya belajar selain dari buku, karena setiap sekarang buku itu selalu punya CD atau apa namanya yang disimpan di awan. Jadi saya belajar selalu untuk seperti saya simulasikan seperti sudah ujian. Dari situ saya belajar tentang manajemen waktu dalam penyelesaian soal. Artinya, jangan menghabiskan waktu 90 menit untuk 100 soal. Karena estimasinya satu soal itu harus dikerjakan secepat-cepatnya hampir 1 detik gitu. Jadi jangan fokus pada soal yang kita tidak ketahui. Selama waktu saya ujian dulu, saya menyisakan 30 menit 30 menit dalam masa pengerjaan, itu saya sudah selesai lebih dulu. Apa yang saya lakukan di 30 menit itu, saya memastikan kembali soal-soal yang saya skip untuk saya kerjakan di waktu yang panjang, atau dan juga memastikan kembali soal-soal yang saya jawabannya ragu. Jadi soal-soal yang saya jawab ragu itu saya sudah kan kita kan dikasih kertas cakaran, atau karena gini di rumah tesnya kita sediakan kertas cakaran. Soal-soal yang saya jawabnya ragu itu akan saya tulis terlebih dahulu eh, soalnya nomor berapa, atau soal yang saya belum selesaikan untuk saya jawab itu saya skip dan tapi sebelumnya saya tulis. 30 menit itu sangat berfungsi. Alhamdulillah sejak 2017 saya ujian, setiap teman-teman yang saya ajar ujian PNS, alhamdulillah sekali itu semuanya rata-rata diterima dengan menggunakan trik saya. Jadi don't waste your time, jangan pakai waktu yang cukup panjang untuk semua soal. Sediakan selalu waktu 30 menit untuk menyelesaikan. Dan ingat bahwa praktis itu jelas sangat mempengaruhi. Kita harus belajar pola, karena apapun jenis soalnya, polanya pasti sama untuk skolastik. Dan untuk matematika itu bukan matematika yang rumit, matematika anak SD, matematika hitungan dasar gitu. Uh, dan pasti soalnya tidak sebanyak analogi, deret angka, dan lain sebagainya. Pun demikian dengan pengetahuan umum. Saya izin share screen. Halo, Sir. Selamat bergabung. Assalamualaikum Bu. Eh, sorry. Ini saya panggil Ibu atau Kak ini? Alah, alah, alah. Kayaknya usia kita tidak jauh berbeda ini. Iya, sorry. Saya baru bangun di sini jam 5:10 pagi. Subuh. Oh, Ya. sudah menunaikan ibadah sholat subuh. Belum. Em, Sholat subuh masuk sekitar 9 menit lalu. Saya Oh, baru sudah selesai wudhu. Saya masuk dulu oke. sebentar. Oke. Jadi gimana ya? Langsung lanjut aja ya. Oke, Bu. lanjut, boleh? Ya, Kak Mutia. Silakan, Kak. Oke. Oke. Sudah perkenalan diri kan? Sudah ya tadi? Ya, sudah, Alhamdulillah. Sorry, saya nggak sempat perkenalkan ke teman-teman semua. Oke, Nanti, silakan Kak. Nanti mungkin ya, di belakang mungkin saja kita ngomong sedikit gitu lepas. Ya, silakan Kak baik. lanjut. Kak. Thank you. Saya matikan kamera karena hujan di Palu, Kodong. Jadi jaringan itu pasti naik turun. Oh, siap, siap, siap. Saya matikan kamera terlebih dahulu. Ya. Baik. Eh, Teman-teman, ini salah satu contoh soal yang dikirim oleh teman-teman, oleh salah satu teman yang ada di grup. Em, di sini kita jelas tahu bahwa yang diminta adalah semua padanan kata. Ini sinonim, antonim adalah soal yang pasti akan muncul di dalam skolastik. TPA atau tes IQ atau apapun namanya itu. Antonim, sinonim itu pasti akan muncul. Eh, kita harus kuncinya di sini adalah kita harus banyak menguasai kosakata pembendaharaan kata Indonesia. Saya ambil contoh seperti virtual, sinonim dari virtual tentu teman-teman tahu adalah
maya. Semiotika, sinonim dari semiotika, kalau saya tidak salah, itu adalah bahasa simbol. Eh, Friksi, renovasi, rancu, absurd, promimen, a priori, utopis, paradoksal. Ini jenis kemampuan verbal. Semua kemampuan verbal itu terdiri dari sinonim dan antonim. Pasti akan muncul soal ini. Eh, Bagaimana caranya kita bisa belajar ini, bisa menguasai ini, belajar sebanyak-banyaknya praktik yang teman harus lakukan, teman-teman harus lakukan. Sebagaimana saya bilang tadi, kalau saya pribadi, waktu saya tes kemarin itu, saya mengalokasikan dana untuk membeli buku, berbagai macam jenis buku yang berkaitan dengan TPA. Jadi kurang lebih 5. Buku-buku itu saya baca terlebih dahulu, saya pahami polanya, baru kemudian saya kerjakan. Tidak langsung saya kerjakan. Saya pahami polanya, baru kemudian saya kerjakan. Dari situ saya kemudian mengetahui, wah, begini cara untuk mengakali tes-tes TPA ini. Eh, Untuk kemampuan verbal, sinonim dan antonim tidak akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang saya akan jelaskan di sini adalah triknya dalam menghadapi ini. Karena kemampuan verbal sudah barang tentu pasti akan muncul dengan jenis-jenis soal yang berbeda. Tapi pasti muncul itu sinonim dan antonimnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Kita ke padanan kata. Padanan kata ini atau kita biasa menyebutnya analogi. Ini adalah tes yang sangat umum, juga akan muncul tes analogi. Jadi, cara mengerjakannya, perhatikan pola pada titik duanya. Kunciannya adalah pada titik dua. Titik dua yang dimaksud di dalam soal itu bisa bermakna lebih dari, kurang dari, bagian dari, atau apapun itu. Jadi titik duanya sangat luas pemaknaannya. Dan untuk menjawab soalnya kita harus pahami, untuk mencari jawabannya kita harus pahami bagaimana mau soalnya. Seperti contoh nomor 11. Hewan, titik dua senapan, titik dua berburu. Artinya hewan adalah objeknya. Senapan alatnya, berburu adalah kegiatannya. Yang serupa dengan tiga ini yang mana? Hewan adalah objeknya, senapan adalah alatnya, berburu adalah kegiatannya. Apakah ada yang ingin menjawab? Yang serupa pada polanya. Bravo. Silakan. Bravo. Nomor berapa? B. Bravo, Mbak. B, Kak. B. B. Kenapa bisa? Karena nasi objeknya, sendok alatnya, dan makan adalah kegiatannya. Betul sekali. Jadi cara memahaminya, cara mengerjakannya dengan cara memahami apa maksud dari soalnya. Nasi sama dengan hewan. Dia adalah objeknya. Sendok sama dengan senapan. Dia adalah alatnya. Makan adalah aktivitas yang sama dilakukan dengan berburu. Maka jawaban yang benar adalah B. Hujan, titik dua, kekeringan. Lawan dari hujan pasti panas. Panas menghasilkan kekeringan. Maka jawabannya, jadi titik dua ini maksud nomor 12 ini adalah lawan dari. D. C. Kalau kalau E tidak mungkin ya, tidak mungkin angin titik dua dingin ya, karena angin sama dengan hujan memang, tapi angin pasti menghasilkan dingin, sementara ini lawan darinya.
Lampu. Titik 2 gelap. C, Kak. Kenapa C? Karena panas itu berlawanan dengan... Oh, bukan. Sorry, Kak. Keliru. Delta. D, Kak. Ya. D. Kenapa D? D. Karena gelap membutuhkan lampu. Sama dengan soalnya kekeringan membutuhkan hujan. D, iya, D. Kenapa bukan A? Kalau kebakaran ditambah api tambah kebakaran ya, Kak. Ya. Hujan, titik 2 kekeringan. Jadi hujan pasti akan menghasilkan banjir, maka lawan dari banjir adalah kekeringan. Lawan dari hujan adalah panas. Ini sebab akibat. Tapi berlawanan. Mungkin bisa juga kayak kalau misal nggak ada hujan, nanti kekeringan. Jadi kayak yang D juga gitu, Kak. Kalau nggak ada lampu, nanti gelap. Mungkin ya, Kak. Ya, tapi berarti tetap poinnya pada di sebab akibat. Jadi titik 2 yang dimaksud di sini adalah sebab akibat. Betul memang kalau tidak ada lampu kemungkinan gelap. Lampu kan dia menghasilkan terang. Lawan dari terang adalah gelap. Begitu. Jadi titik 2 pada soal analogi itu bisa bermakna sangat luas. Ya, harus teman-teman pahami adalah mengetahui apa yang dimau dari soal untuk mencari jawabannya. Rekan titik 2-nya adalah rival, maka sama dengannya rekan itu adalah teman, lawannya teman adalah Maukan rival. serakah. Alfa. B. Apa? Alfa. Pendukung, lawannya pendukung adalah penghambat. Jadi nomor 13 betul adalah A. Tidak mungkin adat dan istiadat. Tidak mungkin dokter dan pasien, karena dokter pasti akan mengobati pasien. Jadi nomor 13, titik 2 yang dimaksud di sini adalah lawan katanya. Jadi pada bagian analogi, titik 2, sekali lagi saya bilang ya, titik 2 pada bagian analogi semua tentang luas. Tidak pada satu pola yang sama. Jadi dia bisa tentang lawan kata, bisa tentang sinonim, bisa tentang hubungan sebab akibat dan sebagainya. Pakaian disimpannya di lemari, pakaian itu pasti disimpan di lemari, maka Air. D. Delta. Air Delta. disimpan Air di disimpan ember. di ember. air nggak selalu disimpan di ember, air bisa disimpan di gelas. Kepala rambut. Cocok di Delta. Kepala rambut, betul. Kepala pasti ada di rambut. Nggak kebalik nih Salah. kalau di Kebalik. Mohon maaf, Kebalik, Mbak. kebalik. Iya. Air itu tidak harus selalu di ember. Tapi itu aja yang cocok sih kalau dari beberapa pilihannya. Kalau C, Ya, Kak, menurut saya juga D, air disimpan di ember. Kalau Kalau C, C, dia rumah harus atap ada. disimpan di atap. Kebalik Harus juga kalau C. di rumah, Kak. Kayaknya yang paling C make juga sense kebalik. si D. kecuali atapnya ditaruh di rumah ya, atap Iya, lebih dulu di rumah ya. kebalikan. Jadi atap kan bagian dari rumah. Jadi pakaian pasti akan disimpan di lemari, maka Air jawabannya pasti disimpannya di ember. air pasti akan disimpannya di ember. Kecuali ada pilihan lain di situ selain ember ya. Mungkin Mbak ini soalnya. Iya, Kecilan, betul. kekecilan di layar. Air titik 2S sama dengan uap. Embun. Air kalau dibekukan dia menjadi es. Embun. Embun. C. Air. Air kalau dibekukan Jadi es. jadi es. Maka uap mengalami pola yang sama dengan air, maka dia akan Embun. Jadi embun.
C, Kak. Jadi air. Kenapa bisa jadi air? Es kan dipanaskan jadi air. Kalau air dipanaskan menguap. C. Air titik dua es sama dengan uap. Kenapa? Jadi es dulu nih, berarti yang di ini. Es dulu yang dijadikan sebagai tolak Embun, embun. ukurnya. Embun, Kak, embun. Embun, Kak. Aku embun. Harusnya memang embun. Air membeku jadi es. Air Uap membeku jadi membeku es. jadi Maka embun. uap dia kalau Membeku jadi embun. Suhunya dia diturunkan menjadi jadi embun. Titik-titik air tapi jadinya. Embun kan? ya. Salju nggak sih, Kak? Jadi, nah kalau di dalam pengalaman saya dengan beberapa teman, kalau di dalam skolastik TPA ataupun namanya, paling banyak itu memang soal analogi ini. Paling paling mengambil banyak peran. Bisa sampai 7 soal, bisa sampai 8 soal. Matematika itu 2 atau 3. Sama ini yang paling banyak juga, lawan kata sama sinonim. Ini salah satu ada jawaban baru nih. Uap didinginkan jadi salju. Jadi air, jadi embun dulu, baru air, baru bisa salju. Iya, harusnya Oh, begitu. Nggak bisa langsung jadi salju. Ada urutannya. Jadi greenhouse, sebuah tempat tinggal di kawasan Jakarta, kawasan ini memiliki daya tarik. Kalau ini pengetahuan umum ya, pemahaman wacana, ini kita tidak akan, saya tidak akan sedetil itu menjelaskan karena cukup panjang soalnya. Hanya saja memang untuk belajar ini kita harus banyak praktek pengetahuan umum. Eh, unsur intrinsik. Tapi soal begini jarang sekali muncul. Wallahu a'lam saya kurang tahu kalau di skolastik metodenya bagaimana. Tapi kata teman saya yang kemarin lulus, sekarang sudah di Amerika. Tadi saya sudah cerita juga sama Sir. Ini eh, soal begini malah yang tidak muncul soal-soal pengetahuan umumnya. Yang dia dapat banyak itu adalah apa namanya, analogi, analogi sama deret angka. Oh, ada yang ini ya, sinonimnya nggak ada ya. Tapi teman saya malah dapat itu. Berarti memang mungkin beda-beda kan, karena isi di dalam skolastik itu ada sinonim, antonim, analogi, deret angka, matematika, pengetahuan umum. Jadi mungkin tergantung dari soal metode soal model soal yang keluar saat ini. Karena tahun kemarin yang saat ini teman saya sudah berangkat, dia dapat malah antonim sinonim. Pengetahuan umum yang tidak keluar malah. Gitu. Iya, itu kan berarti memang benar. Kemarin ada yang di grup ini bahwa kemarin ada yang tes, karena skolastik ini isinya banyak. Jadi ada antonim, sinonim, pengetahuan umum, deret angka, matematika murni, analogi, sebagaimana yang kita pelajari di sini, aritmatika ini matematika murni, ini aritmatika. Jadi tergantung dari ini tes penalaran logis. Jadi ada 8 ya apa 9 item. Tergantung dari saat ini tes apa yang paling banyak dipakai. Ya, kalau saya sarankan pelajari semuanya dan pelajari berbagai macam model tes supaya bisa kita kuasai. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Eh, kita masuk ke yang banyak orang bingung. Kita menyebutnya di sini disebutnya deret seri. Kalau dalam ilmu psikologi kami menyebutnya sebagai deret angka. Ini kita pecahkan bersama-sama dulu. Siapa yang sudah bisa lebih dulu, boleh dikasih tahu bagaimana trik mengerjakannya. 31, 34, 37.
40. Berarti 55, 56, 57, 58, 61. Turun ya. 5. 5. Berapa? 55. 55 kurang 2. Ada yang dapat polanya? Ada, Miss. Ada yang bisa dapat Tiap polanya? suku angka yang ketiga dikurang 2. Ketiga. Suku angka yang ke-6 dikurang 2 dapatnya 57. Suku angka yang ke-9 dikurang 2 dapatnya nanti 55. Jadi dari 31 dikurangi Ditambah 3. Tambah 3, Miss, itu 31 tambah 3, lompat ke bilangan keempat. Ini 34 tambah 3. bagaimana? Pola pertama itu, Miss, biar 31 ke 34 tambah 3. 31 ke 55. 31 ke 34, Miss. 34. Plus 3 plus 1 minus 2. Oh, mana tadi itu? Sebentar. Oh, ini ya. Ini 31, 34, 37, 40. 40. Gitu. Plus 3, ya. Plus 3 plus Oke. 1 minus 2. Itu pola pertama. Terus 55 ke 61-nya? Plus 1. 55 ke 55 ke 56. ke 57. Oke. Baik. Oke. Tuh. Berarti 61 ke turun 2, 61-nya 59. kemana? 59. Terus Kenapa mati. bisa 61 ke 59? Dia Kurang lompat Dikurang? 3, Miss. Kurang 1. Dikurang 2. Oke. Kurang 2, kurang 2. Oke, baik. Untuk mengejar menjawab deret angka, teman-teman harus memahami bahwa deret angka itu pasti memiliki pola yang cantik dan berulang. Jadi polanya di sini ada yang Kurang satu lagi mana? Punya Mbak udah? ada. Belum punya Mama mana? Halo. Mama nggak mau. Di sini ada plus 3, plus 1, kurang 2. Ini adalah polanya. 31 ke 34 itu ditambahkan 3, 34 ke 37 ditambahkan 3, 37 ke 40 ditambahkan 3. Mama nggak mau. Biasanya, saya izin sebentar ya. Oke. Mama mau aja lah bagi 3. Oke, baik. Biasanya untuk deret angka, teman-teman harus pahami bahwa deret angka itu ditemukan di 3 awal soal pertama. Jadi jangan menghabiskan waktu mengejar dan menghabiskan soal deret angka sampai di ujung. Deret angka polanya itu dia punya di 3 awal soal pertama. 3 awal soal pertama akan berulang ke soal-soal selanjutnya. Dan 3 awal soal pertama 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 angka di depan itu akan menghasilkan pola yang cantik. Saya ambil contoh kayak ini tadi. 3 tambah 1 kurang 2. Ini adalah 3 pola pertama. 31 ke 34, 55 ke 56, 61 ke 59. Maka ini disebut dengan pola. Nah, pola ini akan berulang sampai dengan akhir. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu menghitung satu persatu. Asal kita sudah ketemu 3 pola pertama di angka pertama, insya Allah itu akan menjadi 3 pola yang sama terus sampai dengan akhir. Maka sudah pasti jawabannya untuk B itu adalah 55. Untuk nomor 21 itu B, 55. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang tulis ini di part kuantitatif deret angka lebih dari 10 nomor. Lalu soal cerita matematika. Betul, deret angka akan menghabiskan banyak sekali
akan diberikan porsi yang banyak. Eh, Entah itu di tes IQ yang kami sering berikan, deret angka itu yang paling banyak porsinya, ataupun di tes-tes TPA dan tes-tes skolastik atau apapun itu namanya. Deret angka itu kalau dalam ilmu kami menyebutnya sebagai kemampuan untuk menganalisa kecermatan seseorang. Cermat tidak dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Oke, kita lanjut di soal nomor 22. Ingat ya, di deret angka kita harus temukan 3 pola pertama. 3 pola pertama pada 3 angka pertama. Ketika kita sudah menemukan 3 pola pertama, maka tidak usah full mengerjakan sampai akhir. Langsung saja mengambil bagian dari ujung soalnya. Misalnya 31, 55, 61. Kita sudah tahu, oh 31 ke 55. Dan ini bisa dikali, bisa dikurang, bisa ditambah, bisa dibagi. Kalau rasa-rasanya misalnya tadi 31 ke 55, kita tambahkan 24. 31 tambah 24 hasilnya adalah 55 misalnya ya. Terus 55 ke 61, kita hitung manual kayak gitu ya. Kita tambahkan 6. Kok agak ganjil? Sementara dari 61 ke 34 kita kurangi 27. Ini polanya berantakan, maka jangan dilanjutkan pola yang salah. Segera langsung cari pola kembali, dan ketika sudah temukan pola, langsung di pola di 3 angka pertama langsung kerjakan 3 angka terakhir karena pasti akan sama. Itu sangat menghemat waktu. Saya lanjut di nomor 22, 25, 13, 21, 20. Kak, boleh lihat yang opsi D? Oh iya, oh ya. D-nya 39 dan 38. Oh iya. Tuh nggak kelihatan opsi. Jawaban saya E, Kak. Jawabannya? Kak. 38. Jawabannya adalah E, 38. Boleh polanya bagaimana? Polanya ini, Kak. Agak ribet. Yang 21 sama 20 ya. 21 20, 32 31, terus 27 26. Habis itu dari 25 ke 20 dikurang 5, 20 ke 31 tambah 11, 21 ke 26 kurang 5, berarti next-nya iya, Kak. Bertingkat-tingkat. Nanti tambah 11 terus tambah 1. Ada pola yang lebih mudah? 25 ke 13. 27 tambah 11. 27. Ini polanya kalau hanya tambah kurang dari bagian 25-nya tidak ketemu ya. Berarti 25 ke 21, 21 ke 18, begitu? Dua 25 ke 20, Kak. 25 ke 20. Berarti lompat 2 pola ya. 25 ke 20, 20 ke bukan 36 kah? Ke 31. 25 ke 20 itu kan kurang 5 ya? Iya, Kak. Terus 20 ke 31 plus 11, 31 ke 26 kurang 5. Jawabannya apa ya, Kak? Yang benar. Opsinya
336. Kak, Ya, halo. halo. Itu yang bagian E itu 36 atau 336? 38. Oh, 38. 39 Oh, nggak ada. tambah 38. 39 dan 38. Nggak bisa. Kok bisa ya? Nggak nemu ya? Ini kurang 12. 27 tambah 11, Kak. Tunggu sebentar. 27. 27 tambah 11. Karena kayak yang 21 itu tambah 11 kan 32. Mungkin gitu. 21 ditambah 11. Jadi 32. Tapi 32 ke 27 kurang berapa tuh? Oh iya, saya benar. Ngestak saya. Aku ngestak. kalau dari 25 ke 13 kita tidak menemukan pola, kita coba berarti dari 25 ke 21. Ya. 25 ke 21 polanya berarti kurangi 4. Yang E dan D itu jawabannya apa ya? Jawabannya D dan E 39 dan 38. Kenapa ada kurang? Oh, nggak bisa dia berarti Iya salah. Kak, polanya tadi min 5 Polanya plus bagaimana? 11. Min 5 plus 11. Dari mana kita mulai? Dari yang angka 2120, 3231 sama 2726 itu Kak. Berarti 25 13-nya nggak dapat ya? Itu pagar. Kalau yang 25 ini aja sih Kak, kayak nanti hubungannya kalau 25 ke 20. 25 20 sama ke 31 sama 26. Oh, ada 20 toh. Ya, pantas saya salah. Nggak nemu pantas. Berarti kita startnya dari hitungannya dari 21. Gitu. Iya, bisa Kak. 25 dan 13-nya berarti tidak dapat nilai sama sekali dong. 13-nya kayaknya pagar aja sih Kak kayaknya. Kalau dia pagar biasanya nilai kecilnya itu akan semakin tinggi atau stabil gitu. Atau semakin rendah. 13 nanti dia ketemunya ke 18, 23 sama 28 di plus 5 terus Kak. Berarti ini plus 5 dong. Berarti 13 ke 18 plus 5. Iya kan? 25-nya kemana? Ke 20 Kak. Dikurangi 5 berarti. Betul. Oke. 25 kurangi 5, 20. Tambah 13 kurangi 13 tambah 5 jadi 18. Iya. Betul ya? Betul Kak. Oke. Terus 21-nya 21 ditambah 11 ke 32. berarti 5 kurangi polanya adalah tambah 5 tambah 5 terus kurang 5 Minus 5 Kak.
Minus Jadi kurang 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 11. tambah 11 itu. Yes. Nah, teman-teman harus paham bahwa tidak bisa kita mengerjakan deret angka apabila kita mengabaikan dua soal di depan di 25 dan 13. Jadi kayak itu kayak pagar misalnya gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan, tapi pada beberapa orang mungkin dia akan bingung, ini bagaimana ya? Kalau kita yang cepat memahami pola mungkin itu akan sangat gampang. Tapi pada beberapa teman-teman yang lain mungkin akan bingung, ini bagaimana cara mempelajarinya, kok kenapa ini bisa jadi pagar. Jadi pada prinsipnya di deret angka, semua angka menghasilkan pola. Itu yang harus dipahami, semua angka menghasilkan pola. Nah, deret angka ini satu-satunya cara untuk bisa diakali adalah dengan sering belajar. Saya kasih, ada anak psikologi di sini, di kelas ini? Ada anak Jawaban. psikologi? Bisa raise hand dulu? Ada? Tidak ada ya? Ada atau tidak ya? Kalau 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 teman-teman mau mencari di ya, oke. Kalau teman-teman mau mencari di internet, namanya tes apa? Tes potensi akademiknya ini TIKI. Belajar di sini ya, yang TIKI. Saya tulis di sini ya. Oh, siap Kak. Matur nuwun. TIKI psikotes. Siap Ini Kak, atur nuhun. Ini psikotes yang dibuat sama orang Indonesia, teman-teman psikologi di UI. Yang ini yang paling banyak akhirnya dipakai untuk skolastik, untuk TPA, dirumuskannya jadi begini. Nanti belajar di sini ya, di TIKI. Alamatnya apa ya, Mbak? Itu Buka aja di Google. Oh, enggak. Ke Karena Zoom. karena Tiki itu dia dalam bentuk buku sih sebenarnya, cuman sudah banyak di ini. Ini adalah tes-tes intelijensi. Intelijensi Binet ya? Ya. Oke, di sini belajar soal deret angka. Banyak deret angka di situ. Kita mau belajar lagi soal deret angka satu kali lagi. Lanjut di soal nomor 23 ya. Izin Kak, boleh usul nggak Kak? Ya. Mungkin bisa ditambahkan materi eksponen atau akar pangkat gitu, karena kayaknya juga bakal ada itu kan. Kalau deret angka kan kita tinggal memahami polanya. Oh iya. Sepandai-pandai kita memahami pola kan gitu loh. Iya, iya. Jadi yang ini itu apa? Eksponen, akar pangkat atau X kuadrat itu lumayan, dan itu bakal ada soalnya. Aritmatika. Oh, pangkat 3 kurang 3. Ya, ini mah IPA. Ini sama dengan MX. Lupa saya. Kalau tes kayak gini, saya pribadi jujur, saya harus kerjakan di paling belakang. Karena ini tes matematika murni dan tes soal anak SD. Sudah cukup lumayan jauh tertinggal dalam ingatan saya. Dan saya tes paling belakang, karena tes begini komponennya tidak terlalu banyak. Waktu saya untuk PNS dengan S2 dulu, pun demikian teman saya kemarin yang bercerita soal tahun lalu dia ngetes itu, maka tidak sebanyak yang dia perhatikan, tidak sebanyak ini perhatiannya untuk mengerjakan tes ini. Tapi kalau teman-teman senang, silakan juga dipelajari. Intinya, skolastik itu mengandung 9 item, seingat saya. Ada nanti juga yang dapat balok. Itu juga bagian dari skolastik. Yang kalau baloknya diputar, atau ada berapa banyak dari dalam balok itu juga bagian dari skolastik.
X-nya 7. Ya, Y-nya kubus. Kami di Palu bilangnya balon. Mohon maaf. Kubus. Perbedaan bahasa. dua, Oke. 5. Ini ada yang mungkin pintar matematika, silakan dibantu. Yang nomor berapa, Kak? Sebentar. Terserah, mau mulai dari nomor 26 bisa? Bagaimana cara mengerjakannya? Dulu. Oh, X besar Y. Kalau 26. Dijumlahin aja nih. Selesai itu nilainya. Gimana? Substitusi nilai Y. Substitusi nilai Y-nya ya. Berarti Ini asalnya kan X-nya ini lebih besar. 15,688 itu per 2 itu kan Y. Jadi otomatis X-nya itu besar dibanding Y. Berarti X jauh lebih besar daripada Y. Y. Berarti A ya. Bukan sama dengannya, Miss. Oh, itu kan ada X-nya sama dengan 15,6788 dikurang nilai Kurangi itu. 15,6788 bagi 2. Berarti yang dikerja 15,6788 bagi 2 terlebih dahulu ya? Kalau misal itu, Miss, di apa namanya? Misalkan ya, 156788 kan sama semua angkanya. Misalkan dia M, misal. Jadi dia M kurang seper 2 M, terus dia sama dengan M per 2. Kan 1 kurang seper 2 kan sama seper 2 juga. Jadi sama-sama seper 2 M. Kan gitu ya. Kalau saya lihatnya lebih simpel aja sih. Soalnya kan ini kan angkanya 15,6788 per 2 itu kan Y. Jadi ini dikurang 15,6788 dinilai X itu saya ganti Y. Jadi X itu ada nominal dikurangi Y. Nilainya X. Pakat, Kak. Enggak bisa ya? Tunggu dulu. Tapi nilai Y-nya juga nanti Y sama dengan nominal Kan itu juga dikurangi X. Nalin juga ya. Iya, kan gini, kalau bisa nggak sih kayak 156788 itu dimisalkan juga, misal kayak X diganti M, misal M. Nah, terus kan M kurang M per 2, itu kan nilai X. Terus nilai Y kan M per 2. Terus kan yang tadi M kurang seper 2, M kan sama juga seper 2, sama juga M per 2 juga. Jadi X dan Y sama kayaknya. Misalnya. Jadi ada yang bisa terangkan? X sama dengan Y. X sama dengan Y. Kenapa bisa X sama dengan Y? Kalau saya angka yang sama saya ganti jadi angka bilangan bulat yang lain kan, bisa jadi 4 gitu. Jadi 4 kurang 4 per 2 dan ya jadi 4 per 2. Kan angkanya sama. Harus ganti aja angkanya dengan angka yang lain yang lebih dari 2. Nggak tahu sih ini. Jawaban yang benar apa sih, Kak? Biar ditahu ini cari caranya gitu. Mama. Ini ada jawabannya nih. Nomor berapa sih? 21 ya? Itu bukan punya aku, punya Kita papa. cari dulu atau langsung lihat? Nomor 26. Lihat ya. Tadi kan sudah ada poinnya itu. Aku mau makan nasi goreng. Nomor 26 ya, lihat ya. C. Nomor 26 adalah Tidak C. bisa ditentukan. Iya. Berarti X sama dengan Y. Oh, sama dengan Y ya. Mana Oke. sih? Mana soalnya? X sama dengan Y. Jadi, ini aritmatika murni ya, matematika murni ya. Iya, tapi bisa pakai ini kayaknya Bisa belajar sendiri sepertinya ini. Tinggal beli isinya doang mah. Gila, sholat nah ambil bulu di bawah lagi. Oke. Ada hujan di depan. Saya lanjut. Aduh, Subtes geometri dan aritmatika. Ini juga akan muncul teman-teman. Tes soal. Nah, kami menyebutnya tes soal. Hujan nah, nanti demam nah. Jangan nah, hujan. Oh, itu nggak perempuan. Kakinya gimana nanti kakinya? Oke. Ya. Ini pasti akan muncul. Entah
berapa banyak soalnya itu tergantung dari model. Yang jelas soal hitung-hitungan dalam bentuk soal narasi selalu muncul di dalam tes skolastik, TPA, IQ atau apapun namanya. Itu pasti akan muncul. Jadi kita mulai mengerjakan satu soal saja contohnya. Nomor 31 ya. Itu jam 6.15 ya. Sebuah buku disewakan dengan Apa harga itu, 1.000 Kak? untuk 3 hari pertama. Selanjutnya adalah Rp600. Jika penyewa buku tersebut membayar 11.800 untuk sebuah buku, berapa harikah buku tersebut disewa? Ada yang bisa jawab? 1.000 3 hari pertama. Pasar. 18. Kenapa bisa 18? Ada 5 pasar pasaran. Pasar salah pagi. Pasar baru pagi. Setiap pagi. Pasar Setuju, 18. malam. Berarti Saya D. 21. 18 nggak ditambah 3 ya, Kak? 3 hari pertamanya. kan kalau 18 kan 3 hari pertama kan 1.000 ya. Berarti 3 hari pertama udah nggak masuk dalam 600 itu dong. Oh iya ya, ada yang kayak gitu ya peminjaman buku ya? Iya, 3 hari pertama. Berarti kan hari keempat dan seterusnya yang dihitung. Kalau saya hitungnya 3 hari pertama kan 3.000. Berarti 11.800 kurang 3.000. 8.800 dibagi 600. 14,6 ditambah 3 hari yang tadi. 17,6 dibulatkan jadi 18. Saya mikirnya Gitu ya. itu Iya. Kuncinya apa ya, Kak? Ya? 20 bukan? Jawabannya A, Kak. Kan ini harga 1.000 untuk 3 hari pertama. 1.000 bukan 3 hari, tiap harinya adalah 1.000. Kalau 18 kali 600 itu 10.800. Jawabannya kita lihat ya. 1.000 itu untuk 3 hari apa 1.000 untuk 1.000 hari, 1.000 untuk 3 hari. Oh. Aku A, Kak. A ya, kenapa bisa? Harusnya jadi 10.800. Iya. Ini jebakan ini orang kan ngiranya setiap hari 1.000 ya, padahal kan 1.000 untuk 3 hari gitu sih. 1.000 untuk 3 hari. Iya. 31, jawabannya D. Ini ada yang jawab D. Iya, D, Kak. Ada jebakan. Iya, karena 3 hari pertama kan. 18, 19, 20. 3 hari pertama. 19, 20, 21 ya. Begitu. Soal matematika dengan narasi pasti muncul. Berapa banyak jumlahnya tergantung dari pembuat soalnya. Tapi pasti muncul. Nah, ini juga pasti muncul teman-teman, penalaran logis. Saya lupa sampaikan di depan, skolastik, entah itu namanya skolastik, entah itu namanya TPA. Si Mama hari ini makannya banyak banget loh. Itu entah itu namanya tes IQ, fungsinya semua itu tidak hanya sekedar ingin mengetahui IQ, tapi akan menggambarkan kemampuan kognitif atau kemampuan psikologis teman-teman. Habis itu makan buah-buahan aku.
Kemampuan, saya izin mute Ma, bentar ya. suaranya bocor. Iya, saya izin mute dulu ya. Kemampuan kognitif, kemampuan kognitif itu mengandung banyak sekali makna. Di antaranya itu adalah kemampuan, bukan hanya sekedar IQ-nya ya, tapi orang yang diukur IQ-nya itu dia dianggap bisa memecahkan masalah. Jadi ada problem solve di dalam tes skolastik ini. Ada kemampuan menghadapi tekanan psikologi, stres. Itu bisa terukur dari tes-tes skolastik begini. Manajemen stresnya juga bisa terukur di sini. Problem solve, terus pengambilan keputusan itu terungkap di dalam tes-tes seperti ini. Terus apa namanya, persepsi itu muncul di dalam tes-tes seperti ini. Jadi tes IQ itu, tes skolastik atau tes IQ itu tuh luas sekali keberfungsiannya. Tidak hanya sekedar ingin mengetahui tingkat IQ kita, tapi lebih dari itu ingin mengetahui kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin sering kita mengasah diri kita dengan tes-tes begini, tentu akan semakin baik kita memahami dan semakin meningkat. Harapannya semakin meningkat kemampuan IQ kita. Saya lanjut. Kita masuk ke penalaran logis. Ini pasti akan muncul. Pasti akan muncul. Entah berapa banyak jumlahnya, saya tidak tahu, tapi pasti akan muncul. Ini Tidak ada maksudnya dua. silogisme gitu ya, Kak? Ya, silogisme. Istilah ininya silogisme. Kalau dalam psikotes kita bilangnya silogisme. Ini penalaran logis. Tidak ada dua perhiasan berlian yang mempunyai kilau yang sama. Saran saya kalau mengerjakan tes ini dicakar ya. Jangan dibayangkan. Jangan diabstraksikan dalam pikiran, tapi dicakar. Di cakaran. Tidak ada dua perhiasan berlian yang mempunyai kilau yang sama. Cincin X dan Y terbuat dari berlian. Kesimpulannya adalah tidak ada dua perhiasan berlian yang mempunyai kilau yang sama. Cincin berlian X dan Y mempunyai kilau yang berbeda. Apa? B, Miss. B. Jawabannya adalah B. B. Bravo. Bravo. Jawabannya adalah bravo. Kenapa bukan A? Nggak logis. Betul. Sederhananya tidak logis. Iya, Tapi nggak logis. paling masuk di akal itu memang tidak logis. Tapi untuk mengidentifikasi bukan jawabannya, karena dia tidak memasukkan kata berlian di dalamnya. Hanya cincin X dan Y yang berbeda kilaunya. Sementara kita di sini berbicara dalam konteks berlian. Walaupun memang secara garis besar ini nggak logis. Nggak logisnya ya di situ. Hanya di sini cincin berlian X dan Y yang mempunyai kilau yang berbeda. Dia mengambil kesimpulan seluruh yang ada di dalam narasi silogisme di atas di soal ini. Bisa dipahami semua kan, teman-teman? Oke, kita lanjut nomor 42. Hanya barang-barang dari plastik yang dijual di toko Kurnia. Tekstil terbuat dari bahan dasar kapas. Kesimpulannya, Tidak dapat disimpulkan. nggak ada di situ. Tidak dapat disimpulkan. Benar-benar. C. Barang di plastik yang dijual C. terbuat dari Charlie. bahan tidak ada tekstil yang dijual. C. Charlie. Tidak ada tekstil yang dijual di toko Kurnia. Iya, itu C. Karena di toko Kurnia pasti adalah plastik. Plastik aja. Dan tekstil dia terbuat dari bahan kapas. Dia memuat semua silogisme yang ada di dalam soal. Dia menyebutkan tentang tekstil, dia juga menyebutkan tentang toko Kurnia. Sebagai kisi-kisi dari
soal silogisme pertama, hanya barang-barang dari plastik yang dijual di toko Kurnia. Oke? Oke. Bisa dipahami seterusnya seperti apa ya? Sekarang tes penalaran analitis. Ini kurang lebih sama sih. Dan ini saran saya juga dicakar di kertas cakaran ya, jangan dianalisa di dalam pikiran. Sangat-sangat membantu ketika kita analisa di kertas cakaran. Seorang penyiar radio harus memutar lagu yang dipesan pendengar. Lagu yang dipesan pendengar A akan diputar menjelang akhir acara. Berarti A adalah yang terakhir. A sama dengan terakhir. Gitu. Lagu pendengar B akan diputar lebih dahulu dari lagu yang dipesan A, tetapi bukan sebagai lagu pembuka. Berarti B kemungkinannya bisa 2, bisa 3, tapi dia tidak mungkin 1. B sama dengan 2, 3, 4, atau 5. Kita tulisnya gitu ya. Lagu yang dipesan pendengar D dan E diputar berurutan antara lagu pendengar B dan C. Berarti D dan E akan selalu berurutan. Di antara lagu pendengar B dan C. Berarti A paling terakhir. A. Terus C bisa menjadi yang pertama. Karena B tidak mungkin yang pertama. Kalau ini kan B tidak mungkin yang pertama kan? A juga tidak mungkin yang pertama. D dan E, apakah D dan E punya kemungkinan diputar diputar pertama? Tapi dia harus di antara B dan C kan? Iya, Miss. B dan E tidak mungkin di C. awal. Itu harus berurutan. Di antara lagu pendengar B dan C. B dan C. Possibilities C, Miss. Berarti C-nya C, D, E, B, A ya. Iya, Miss. Kita lihat. Nomor berapa tadi? 46 ya? Nomor berapa tadi teman-teman? nggak tahu. 46, Miss. 46. C jawabannya tadi, Miss. Charlie. 46C, betul sekali. Ini nanti kurang lebih sama semuanya. Di cakaran, dibuat dengan A sama dengan, disusun sesuai dengan polanya. A sama dengan terakhir, B di awal. Jadi disusun, saran saya sih di list ya. Dibuat daftar begitu. Ya, nanti saya akan share soalnya. Nanti kalau teman-teman mau, kita bisa adakan lagi kelas selanjutnya. Tapi teman-teman yang kasih soal. Jadi ada gairah belajar bersama. Sepakat? Bagaimana yang lain? Sepakat, Miss. Kita atur jadwal lagi. Kak, Oke, ini siapa yang sudah tes kemarin dapat gambar seperti ini? Ini juga bagian dari tes skolastik, tes IQ. Setiap soal di bawah ini terdiri dari 5 buah gambar yang memiliki kesamaan atau citra berkecukupan data. Maksudnya, bagaimana Mbak Nadira? ada ini Kak, di grup ada yang kirim yang kalau kuantitatif itu salah satunya deret, aritmatika, sama kecukupan data. Kecukupan data mungkin berbeda nama kali ya. Saya cari tahu dulu. Deret, kuantitatif itu ada deret, aritmatika, sama kecukupan data. Oh, pakai yang diagram-diagram gitu ya mungkin Kak. Mungkin kali ya.
Bagan-bagan. Itu tambahan mereka mungkin ya. Karena kalau skolastik itu sebagaimana contoh yang saya kirim ini, yang dikirim sama teman kalian yang kita sedang pelajari ini. Mungkin ada tambahan mereka eh tentang kecukupan data. Mungkin itu dari pihak penyelenggaranya. Kita perlu harus belajar sama-sama soal itu berarti, termasuk saya. Nanti Iya, saya ini cari tahu Kak. juga ya. Iya, kalau di grup itu kecukupan data itu bagian dari numbering. Jadi ada deret, ada aljabar, cerita, sama kecukupan data. Mungkin itu saya juga masih bingung sih kecukupan data seperti apa. Grafik mungkin ya Kak ya. Kecukupan data itu kayaknya sempat kemarin belajar dia kayak misal ada misal kayak informasi data terus kayak jawabannya misalkan pernyataan pertama itu perlu butuh dua data atau satu saja kayak gitu-gitu kalau tidak salah kayak. Yang saya cari di internet itu rata-rata matematika murni ya, kecukupan data ini ya. Bagian dari matematika Iya, Miss. murni. Kayak bagian dari matematika, Miss. Bagian dari matematika murni ya. Oh, berarti Iya. mungkin dia bagian dari ini, dari aritmatika ini. Tapi soalnya diganti menjadi kecukupan data. Karena Jadi kayak dikasih hanya pernyataan saja terus jawabannya itu kayak misalkan pernyataan kita butuh cuma satu pernyataan saja atau butuh dua pernyataan gitu. berarti dia dari matematika murni ya. Iya, Miss. Dari soal matematika murni. Iya, karena kalau di dalam skolastik, di dalam TPA dan IQ itu tidak ada subtes kecukupan data. Berarti dia adalah bagian dari matematika murni atau kalau di sini tes aritmatika ini. Begitu. Pembelajarannya berarti harus dipahami dengan seksama itu karena matematika murni. Lanjut, saya lanjut. Mana tadi ya? Oh ya, mana tadi? Mana sih tadi? Tuh. Tunggu sebentar. Soalnya mana ya tadi ya? Gila sih. Lah. Sebentar. Halo? Sebentar ya. Tadi soalnya mana ya? Oh ini. Oh, ini. Sebentar ya Kak. Itu tulis. Di tab sebelah kayaknya Kak itu Microsoft Word TPA 103. Oh iya nih. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Yes. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini bagian dari skolastik juga, bagian dari TPA. Teman-teman yang baru mau masuk kerja, tes PNS, tes bank, pasti akan menghadapi tes skolastik ini. Ini saya ambil yang soal nomor 52 ya. Soal di bawah ini terdiri dari 5 buah gambar yang memiliki kesamaan atau citra cermin dan perputaran. Tetapi hanya satu gambar yang tidak sama atau tidak sekelompok dengan gambar lainnya. Pilihlah salah satu gambar yang tidak sama antara kelima gambar tersebut. Contoh nomor 52 misalnya. Yang berbeda dari situ, gambar nomor berapa? Halo? Ya? Yang berbeda dari gambar nomor 52 itu yang mana? Delta. Maybe. Coba saya lihat jawabannya ya. Saya pelajari ininya. 5252A. Oh, alpha. Hai. Oh, ini arah ininya bukan sini, arah gambarnya.
si titiknya ya itu ya. Eh, titiknya sebentar. Tapi Ya berlawanan itu Oh iya, saya ketemu. berlawanan. B Ya Atas bener. bawah berlawanan dengan berlawanan. E, C dia Mm-mm. berlawanan dengan D. Maka Mm-mm. A yang sendiri, Iya bener A. gitu. Paham ya, teman-teman? Mm. Bahwa C dia berteman dengan D, berlawanan dengan D, B dia berlawanan dengan E. Maka A dia sendiri. berarti masih harus dicari hubungannya ya. Iya, ini kayak silogisme, tapi modelnya Gambar gitu. dalam bentuk gambar. Kalau nomor 51, pola motifnya ini. Pola motifnya Mungkin B kayaknya. Yang motifnya berbeda sendiri. sendiri. Iya ya. B apa D ya? B. Bravo. Bravo. Yang putihnya cuma satu. Iya, B. Bravo. Begitu juga dengan 53. Oke. 55. Error ya 53. Nggak bisa di. Nggak Yang bisa. mana? Kalau 54 yang mana? 54 itu delta. Delta. Kenapa delta? Karena Ada sendiri ada yang kosong. Ada yang kosong ya. Bisa dipahami berarti ya. Lima 55 bravo. Kenapa bisa? Karena genap sendiri, Miss. genap sendiri. Genap sendiri. Ya. Ini hubungan antara kelompok kata di bawah ini dan pilihlah diagram Venn yang mewakili hubungan. A. Wajah. B. Kacamata. C. Hidung. Wajah, B. Kacamata, C. Hidung. A. Wajah. B. Kacamata. C. Hidung. Error. ACB. A. Wajah. B. Kacamata. C. Hidung. Hidung bagian dari wajah ya. Kacamata Berarti ya. kacamatanya yang keluar sendiri. Bukan E ya harusnya ya. Iya, Kita lihat. kayak Kita lihat ya gimana. Iya, E. Betul. E. A. Wajah. B. Kacamata. C. Hidung. Berarti bagian dari wajah adalah hidung. Berarti Oh. hidung akan selalu menempel pada wajah dan kacamata terpisah. dalam Oh tulisan iya iya iya. bagian. Bukan bagian dan bukan bagian. Ini kayak ini tadi, analogi. Tapi dalam Cuma versi gambar. gambar. Hmm. Nanti gitu teman-teman. Digital Agak tricky memang. Digital, digitalize. Berarti digit, digital, digitalize. Digit, digital itu AB bersinggungan, C pisah. Alfa iya ya, ini ke sini, ini masih ada B hubungan. dengan C ini bersinggungan nih. Digital sama digitalize. Tapi digital pakai digit kan? Digit biner bukan? Kalau digit kan angka ya. Kalau Iya. dia menjadi digital berarti berbeda dong. Atau gimana? Tapi kan Ada pendapat lain?
bilangan biner itu bukan bagian digital, codingnya untuk digital kan? Oh, iya, iya ya. Coding itu bagian dari digital ya. Kita lihat. Bilangan kan yang 010000 sekian gitu. Iya, 57 itu adalah C. Oke, salah dong. Oh, Oh, nggak ada dia hubungan. terpisah. Nggak ada hubungannya sama sekali berarti ini. Digital dan digitalize ini 3 diksi yang berbeda. Oh, I see, I see, I see. 3 diksi yang berbeda. Oke. Emang nggak ada Proton, elektron, neutron. Ini jenisnya atau volumenya ya? delta Atau bagian dari? itu molekul. Delta, Iya, delta. maksudnya volumenya atau jenisnya atau apanya yang diukur, yang dianalogikan? Jenisnya kayaknya, Miss. Ada proton, elektron, ada itunya, ada semua itu, tiga-tiganya. Bukan sih? Mana sih? Atau Si saling Anthony bersinggungan itu ya. semuanya? Tapi Atau ada yang terpisah? Analogi soalnya ini. Kayaknya bisa semua, Miss. proton dan elektron ya. Berarti C Atau ini ya. Ini seperti C atau D? 58 ya. C. Berarti sama kayak yang tadi. Diksinya berbeda. itu nggak bisa dihanukan ya. Beda. Teman-teman yang sudah pernah ujian, kira-kira ini keluar banyak nggak soalnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira keluar banyak tidak soalnya? Atau hanya sedikit saja? Eropa, Albania, Armenia. Albania dan Armenia ini bagian dari Eropa kan? Albania, Armenia. Iya. Iya kan? Berarti B dan C sama. Sama A yang yang kayak terpisah. kayaknya cari lagi Eropa Kak. sebagai benua. Ini negara. Kayaknya Charlie lagi deh. Charlie. Mirip-mirip yang di atas. Ini yang berbeda semua ya. Negara. C, iya Charlie. 59 kan? Iya. B 59. 59 B. B. Armenia. Berarti Albania bagian dari Eropa. Armenia? Tahu. Ya, Asia mungkin ya, Miss. Hah? Armenia kenapa? Gimana Bukan Mas? Asia ya, Miss. Apa? Asia mungkin. Armenia bagian dari Asia mungkin ya, Miss. Oh, bagian dari Asia. Iya Oh, betul beda, Asia kalau di Google Asia. beda benua, Mbak. Berarti Iya, memang iya, benar iya. B ya. Iya, B. Berarti Albania bagian dari Eropa, Armenia terpisah. Memang B. Oke. Sapi, ayam, makanan. Jelas sekali kalau yang kayak gini ya. Sapi, ayam, binatang, makanan terpisah. Jangan-jangan dia B. A, B, atau A atau B. Saya kan sapi ayam. Kayaknya D. Saya A. Coba lihat ya. Saya A, D. Kalau saya D. Iya, D. Kenapa Sapi. bisa? Oh iya, terpisah. Karena C itu kan makanan dan sapi Iya, sama iya. ayam bisa jadi makanan. Bisa jadi makanan, betul. Ya. Ini ternyata terpisah. Saya tidak perhatikan soalnya. Saya izin share soal ya. Makanan, sapi dan ayam. Boleh, Miss. Ini dari teman kalian juga, Mbak Sarah. Terima kasih banyak. Kita atur jadwal lagi kalau teman-teman mau. Kapan nanti kita belajar sama-sama lagi. Intinya adalah skolastik itu mengandung 9 item ini. Sinonim, antonim,
aritmatika, soal matematika murni, deret angka, analogi, silogisme, terus satu lagi ini, apa namanya? eh gambar ini, gambar berpola, sama pengetahuan umum. Dia mengandung 9 itu. Kalaupun tadi ada kecukupan angka itu apa tadi? Kecukupan data, berarti kecukupan data itu bagian dari tes matematika murni. Itu mungkin harus dipelajari terpisah. Berarti matematika murni yang mereka pecah menjadi lebih banyak. Kak, boleh nanya enggak? Boleh? Ini tes skolastik itu ada passing grade-nya gitu enggak? Ada, selalu ada. Itu gimana ya? Gimana? Tesnya itu passing grade-nya gimana gitu maksudnya? Selain Ya, lagi ya tergantung dari kebijakan masing-masing usernya. Saya tidak tahu kalau LPDP meminta berapa. Tapi yang jelas setiap tes IQ itu ada passing grade-nya. Oh gitu. Jadi Iya, beda-beda tahun gitu ya? iya. Ini tes IQ yang kita pelajari sekarang ini tes IQ. Cuman versinya ada namanya skolastik, ada yang namanya TPA. Pada prinsipnya ini tes IQ. Selain tes IQ, tes apa lagi ya Kak? Kalau LPDP? Saya belum ini sih teman-teman LPDP mungkin yang bisa jawab karena saya tidak mengincar LPDP. Gitu ya. Ya, saya mengincar beasiswa lainnya. Izin share info Kak. Ya, bagaimana? Untuk passing grade ini aku dapat dari webinar Mata Garuda sih. Kalau untuk targeted untuk umum itu passing grade-nya 150 dengan benar soal 30. Wow, tinggi ya. Iya, untuk umum. Kemudian untuk targeted itu 120 skornya dengan jumlah soal benar itu 24. Sedangkan afirmasi itu 90 dengan soal benar itu 18. Ini tadi dari webinar Mata Garuda Kak, katanya passing grade-nya segitu. Oh, tinggi ya. Itu satu soalnya berapa? Jumlah keseluruhan soal. Kalau nggak salah 60 Kak. Terus 60. setiap soal tuh poinnya 5. Iya, setiap soal memang poinnya 5. Iya. Terus berapa menit pengerjaannya? 90 atau 60? Waduh, aku Kak, halo? nggak tahu kalau soal itu Kak. Aku tadi telat join soalnya. Oh iya, nanti boleh cari-cari tahu supaya kita bisa menghitung, mengestimasikan berapa waktu yang harus kita habiskan. Kalau 60 soal dengan 60 menit, artinya hanya bisa satu soal itu 1 menit dong, iya kan? Wah, cepet banget ya. Iya, makanya itu tadi yang saya bilang di awal. Karena di mana-mana tes IQ itu pasti cepat. Jadi jangan berfokus pada satu soal. Selesaikan yang teman-teman paham 90 menit ya bahkan ya. Mbak Ina Oh iya ya. Kak, tadi info dari ini juga dari Mata Garuda, katanya untuk per soal itu targetnya selesai 90 detik, jadi 1,5 menit itu maksimalnya per soal. Iya. Iya, 1,5, 1,5 detik. Betul sekali. 1,5 detik untuk satu soal. Di mana-mana begitu. Mau teman-teman mau LPDP, mau PNS, mau di bank, semua pasti akan begitu. Maka jangan pernah termasuk masuk polisi, jangan pernah fokus pada soal yang sama dan diselesaikan sampai tuntas. Itu yang tadi saya bilang di awal. Kalau yang ada kita tidak pahami, kayak misalnya matematika murni, skip saja dulu, tapi ditulis. Nanti bisa kembali lagi. Yang enaknya begini nih kita bisa kembali lagi. Kalau kecuali paper test itu tidak bisa buka soal kembali. Tapi kalau Zoom ini sependek pengetahuan itu pasti bisa. Begitu. Jadi ingat jangan berfokus pada soal yang sama untuk diselesaikan. Kita kejar poin. Mau nanya lagi Kak, misi. Ya, silakan. Ini yang 60 soal itu hanya tes IQ atau gimana? Ya, Gabung soal. skolastik isinya hanya tes IQ ini. Skolastik, kalau kita bilang skolastik loh ya. Oh gitu ya. Berarti yang Iya. 60 soal ini fullnya
tesnya kayak gini semua. Ya, kayak seperti ini semua. Tapi berapa banyak komponennya kembali ke penyelenggaranya gitu. Dia pakai komponen yang mana saja. Misalnya kalau kayak penyelenggaranya LPDP meng-hire teman-teman lembaga psikologinya UI, kemungkinan matematika murni, deret angka, itu kemungkinannya ya. Dan analogi sama silogis. Kemungkinan Erlangga kan ada banyak sekali teman-teman, ada banyak sekali lembaga psikologi yang punya ini tes-tes seperti ini, menyediakan tes-tes seperti ini. Gitu. Jadi jangan fokus pada soal ya. Oh sorry, saya salah kirim. Ternyata saya kirim kepada Sir Ahkam. Saya kirim ulang ya. Oke, silakan nanti di-download. Ada lagi yang ingin bertanya? Kak, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan selain mempelajari dari buku itu, ada nggak kayak aplikasi gitu yang bisa kita download di Android atau iPhone gitu? Bisa, tapi buku-buku sekarang itu mereka menyediakan webnya di baliknya. Di halaman biasanya di halaman buku itu paling terakhir itu atau di dalamnya itu dia soal bisa di-download di sini dengan menggunakan password key ini. Gitu. Karena tahun lalu saya mengajar teman saya untuk LPDP begitu, dan waktu yang teman saya yang 2 tahun lalu mengajar PNS juga begitu. Jadi download soal dari yang sudah mereka kasih, dari Google Drive yang mereka sudah kasih. Oke. Bisa juga ambil dari banyak macam. Kalau saya ajar offline di Palu itu teman-teman ada yang bawa bukunya tes masuk polisi, ada yang bawa buku masuk PNS, ada yang bawa bukunya LPDP. Jadi ada 5-6 buku kita pelajari bersama. Berulang-ulang kita akan belajar soalnya, polanya. Dengan sendirinya kita akan belajar soal bagaimana mengerjakan soalnya. Oke, jadi lebih banyak latihan soal gitu ya, Kak ya? Iya, betul. One Shoot kemarin saya PNS itu 1,5 bulan saya belajar hanya ini aja. Suami saya beli GoFood, saya belajar ya. Jadi saya betul-betul hanya belajar ini. Habis ngajar di kelas, saya keluar belajar lagi. Membiasakan diri untuk bertemu dengan ini. Itu saja saya sudah terbiasa mengajar. Sebelum saya tes PNS, saya masih belajar lagi. Kan, jadi saya harap teman-teman juga melakukan hal yang sama. Oke, Kak. Ya. Semangat semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mempermudah jalan-jalan kita semua untuk dapat Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Allah amin. Saya akhiri kelas ini, saya kembalikan ke Sir Ahkam. Mungkin Sir Ahkam mau bicara. Halo, Sir. Lagi istirahat kali ya. Kalau sudah tidak, oke, kayaknya ya, Sir, silakan, Sir. Oke, tes suara saya masuk ya? Masuk. Oke. Oh, ini sudah 90 menit saya lihat ini Kak Mutia ini buka materi. Thank you Kak. Jadi sudah mau selesai Kak ya? Iya, sudah mau selesai. Mungkin teman-teman mau lanjut lagi, belajar lagi sendiri atau mau belajar bareng, boleh. Tapi pada prinsipnya saya menunggu soal, kita belajar sama-sama juga boleh. Belajar sendiri-sendiri juga boleh. Saya ngikut sama Kak Mutia. Saya yakin teman-teman mau belajar bareng lagi atau gimana? Mau lanjut? Lanjut, Ada Sir. kelas keduanya berarti ya? Iya, Nanti Kak. kita cari-cari soal lagi. Untuk timing mungkin nanti dibahas di grup ya, Kak Mutia. Iya, boleh.
Thank you, thank you. Ya, dan jangan lupa ya, sorry kemarin tiba-tiba flyernya juga terlambat sekali. Siap-siap ya untuk interview, persiapan interview hari Selasa itu sama Kak Mukhlisa itu. Jadi nanti kita akan aktif ini, ada beberapa series. Selain kamu Mukhlisa untuk interview, saya juga rencana mau panggil, ada juga yang lain saya panggil, yang teman-teman grup juga ya, yang sudah lulus kemarin untuk kita bahas. Jadi apa sih pertanyaannya di interview, kemudian bagaimana mereka menjawab gitu ya. Seperti itu, oke. Jadi pastikan ya itu yang itu linknya nanti di grup sebelah yang itu untuk interview itu. Jadi pastikan daftar ya segera di situ. Oh, Oke. Ada lagi yang mau ada disampaikan Kak Mutia sebelum kita tutup? iya, untuk ini tadi ada yang tanya tes kecakupan data. Saya coba belajar dulu sambil saya tanya-tanya juga ke teman-teman psikolog lainnya yang terbiasa belajar, dan ada teman psikolog yang juga teman saya di sini sama-sama PNS di sini yang terangkat di sini yang pernah dijadikan ini apa namanya interviewernya LPDP di bagian Indonesia Timur. Nanti aku tanya-tanya dulu toh tentang kecakupan data itu kayak bagaimana modelnya, bagian dari aritmatika tapi seperti apa. Jadi kalau mau dibahas malam ini sepertinya belum bisa Mbak Nisa. Pertama itu, yang kedua malam sekali kami di Palu 10:30 malam. Jadi sepertinya belum. Nanti kita atur jadwal Ya. saja Kak ini ya. Ya, siap. Padahal kan rencana awal sebenarnya 60 menit ini tadi di grup kita bahas. Iya. 60 menit ini malah molor ke 90 menit. Thank you Kak Mutia. Iya, Ya, lebih kita itu bisa jadi next 11. Iya, iya, iya. Zoom lagi. Oke. Iya, Siap. iya. Oke, Oke. thank you. Iya, Thank you Kak iya, Mutia. iya. Ya, thank you semuanya Iya, ya. iya. Aktif di Baik. grup ya. Nanti kita lanjut Iya. percakapan di grup masalah jadwal. Siap. Oke. Oke, Oke. iya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, ada Mama di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang sudah?